jumpa lagi dengan saya Sugeng Prasetyo dalam Ngabuburit Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini kita berada di gedung Persatuan Wartawan Indonesia ya. Betul. Provinsi. Dan di samping saya nggak sendirian. Kalau sendirian kan menakutkan, berdua. Dan kita akan ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu ngabuburit ini. Ya banyak hal yang akan kita bicarakan, terutama mengenai kondisi media sosial kita, media perkabar kita, baik listening radio maupun juga tulis dan juga digital yang lainnya. Nah, untuk memperjelas siapa di samping saya, nanti kita akan kasih ruang untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk itu kita langsung aja, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Saya Inton Iswan, saya adalah pemimpin redaksi media online Niaga.Asia. Kemudian di PWI Kaltim saya adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalimantan Timur. Dewan Kehormatan itu salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap wartawan agar wartawan itu bekerja sehari-hari sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian juga memperhatikan kode perilaku wartawan PWI. Kalau di Bawaslu atau di KPU mungkin itu DKPP mungkin ya? Ya, seperti itu. Ya, itu ini semacam polisinya wartawan. Polisinya wartawan secara jamaknya atau umumnya. Gitu. Ya, seperti itu. Saya panggil apa nih, Bang Inton kah? Panggil Mas Bang Inton. Kita Bang Inton. Karena kami sama-sama alumni GMNI. jadi di GMNI itu bisa Mas, bisa Bang, Abang. Panggil Mas, karena keakraban kita juga ketemu di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ya bukan kebetulan, memang ya pas kebetulan semuanya pada posisinya seperti ini. Baik Mas, dewasa ini kan kita tahu sejarah PWI berdiri. Dulu kalau kita dengerin tetap di udara, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Nah, itu kan radio. Ya. Menyampaikan kabar-kabar kemerdekaan, menyampaikan pakai perjuangan. Nah, itu dulu. Ya kan. Seiring berjalan. Nah, PES juga tidak bisa lepas dari yang namanya pemilu. Ya. Bisa dijelaskan nggak PES hari ini seperti apa dengan dulu dan sekarang? Pers itu sebetulnya pers Indonesia itu ya ada kan darahnya pers perjuangan ya. Karena kita lahir dari perjuangan ya. Dan pers di Indonesia itu kan awalnya cuma cetak ya. Cetak sekarang sudah berkembang sedemikian rupa ya. Ada termasuk seperti podcast sekarang ini. Ya, ini bagian dari media untuk menyampaikan informasi dan sangat variatif dan itu sesuai dengan kemajuan zaman ya. Betul. Kita dari pers ini ya peduli pemilu ya. Kami punya di PWI itu ada yang disebut dengan pemantau pemilu dan kita aktif dan kita terdaftar di KPU pusat dan kita itu salah satu bentuk sumbangsi wartawan terhadap peningkatan kualitas pemilu. Betul. Dan kita pers ini ya keinginan kita adalah pemilu itu makin lama makin berkualitas, kualitasnya makin meningkat ya. Dan kita ya, pers ini juga siap bekerja sama dengan Bawaslu, bekerja sama dengan KPU dalam hal sosialisasi pemilu, undang-undang, peraturan dan tahap-tahapan, dan kita aktif selama ini. Oke, saya paham. Jadi gini, banyak orang melihat dewasa ini semua orang bisa menjadi jurnalis dengan mudah, dalam tanda kutip. Mereka yang selalu senang mengabarkan sesuatu. Menurut Bang Iston, Mas Inton ini, masyarakat kita itu sebenarnya sudah siap nggak dengan perkembangan zaman digital kita ini?
digitalisasi di bidang informasi Ya, itu di dia semacam dua sisi mata uang ya, Ya. yang tidak bisa dipisahkan. Tapi juga bisa jadi bumerang ya. Ya, bumerangnya Jadi gimana itu? bumerang. Pertama, budaya dari masyarakat kita kan budayanya budaya lisan, bukan budaya baca. Budaya literasi. Kita lebih senang mendengar daripada membaca. Oh, listening. Dan disitulah menjadi problemnya. Ya, dengan adanya akun medsos itu, budaya membaca makin turun. Makin turun. Makin turun. Berarti orang jualan buku udah mulai nggak laku ya? Orang orang membaca buku masih, orang tapi baca budaya mendengarkan cerita orang lebih dominan daripada membaca, kan? Kita katanya ada kecelakaan di Karangasem. Budaya masyarakat itu sekarang lebih banyak bertanya, gimana itu kejadiannya? Dia tidak mencari informasi yang akurat. Nah, nanti dia bertanya ke si A. Nah, dia dapatlah informasi menurut versi si A. Bahwa motor itu ditabrak angkot. Nah, nanti dia tanya lagi si B. Bukan si A angkot yang nabrak motor, tapi motor yang nabrak angkot. Dia terima terus itu. Harusnya seperti apa? Seharusnya dia mencari bahan bacaan yang akurat tentang itu dari lembaga yang terpercaya, seperti media pers, kan? Nah, kan begitu. Kan membutuhkan kecepatan. Sedangkan di dalam aturan jurnalistik itu tidak bisa diramu begitu saja gitu. Atau gimana? Informasi yang akurat itu memang tidak bisa secepat kilat. Karena semua informasi itu harus diverifikasi dulu ke lembaga dan institusi dan masyarakat setempat, ya kan? Sekarang orang mengabaikan itu, orang lebih cenderung mencari informasi di media sosial. Nah, informasi di media sosial itu mengandung kebenaran juga. Tapi belum tentu akurat. Benar terjadi laka lantas di Samarinda Ulu. Seperti contoh tadi. Seperti yang diinformasikan di akun si A misalnya, kan? Nah, kan selesai di situ. Selesai di situ. Hanya pengen mengetahui saja. Tidak ada informasi lanjutannya. Kan? Siapa sebetulnya yang menabrak, siapa yang ditabrak, ya kan? Yang ditabrak posisinya sekarang di mana? Tidak kita ketemukan di media. Tetapi kalau media yang mengabarkan berbeda. Nah, kalau media yang mengabarkan itu informasi itu diolah dulu. Wartawannya datang ke lapangan, melihat fakta di lapangan, berbicara dengan saksi mata, berbicara dengan satuan polisi lalu lintas. Nah, kalau polisi bilang korbannya sudah diangkut oleh orang, dibantu masyarakat yang lewat tadi, dibawa ke rumah sakit, wartawan berjalan lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit untuk mengecek kebenarannya. Betul. Nah, jadi informasi yang lengkap itu sampai sekarang masih di media mainstream. Dan informasi itu tidak harus cepat. Karena informasi itu yang diperlukan akurat. Bukan cepat sebenarnya. Bukan uji cepat. Betul. Tapi uji akurat. Dan media itu tidak takut dengan keberadaan media sosial, akun aneka macam akun itu kita tidak takut ya. Karena yang profesional itu mengumpulkan informasi, bagaimana teknik menguji kebenaran suatu informasi masih ada di tangan wartawan. Baru setelah semuanya memang dikatakan lengkap baru dikabarkan. Bisa jadi dia baru separuh ya. Tapi mendekati kebenaran itu kita sudah tayang di media online, itu diperbolehkan. Diperbolehkan nanti dengan catatan bahwa berita ini akan diupdate secepatnya. Itu boleh kan. Untuk mengatasi hal-hal seperti hoax,
informasi sesat. Ini kan beberapa waktu lalu kami coba ngobrol dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi. Ya. Itu tantangan terbesar ke depannya itu yaitu IE. Menyalahgunakan IE, misalnya membuat produk-produk IE, kebenarannya tidak mutlak. Itu bagaimana itu, Mas? Kira-kira? IE itu juga aja apa tuh, di satu sisi itu cukup menolong ya, menolong. Betul. Tapi di sisi lain kalau di dunia ini kan tidak semua orang baik. Kan? Di dunia ini tidak Di dunia semua orang ini baik. tidak semua orang baik. Ini reminder ini. Ya, kan? Di dunia ini tidak Kan problemnya di situ. Iya, betul. Kan? Nah, orang yang tidak baik ini menggunakan IE itu untuk kepentingan ekonomi. Ya. Bisa jadi kepentingan ekonomi digunakannya untuk meras orang. Betul. Ya kan? Nah, kalau dia punya kepentingan politik, dia bisa gunakan yaitu untuk menyesatkan apa itu persepsi masyarakat. Kan? Betul. Kan seperti itu kan. Itu bagian juga kerawanan pemilu. Ya. Nah, ya, dan itu dan Bawaslu juga harus siap-siap. Bawaslu harus berbenah siap. juga menghadapi tantangan zaman ketika nanti pada saat proses pemilu yang akan datang. Ini kampanye hitam juga tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi IE gitu ya. Dan Bawaslu harus punya kecepatan untuk menangkal itu. Jangan sudah setengah hari beredar hoax tentang sesuatu berkaitan dengan pemilu. Bawaslu belum juga bereaksi. Harus cepat bereaksi. Karena masyarakat ini kan semakin lama informasi itu berkembang, dia anggap itu kebenaran. Jadi hoax itu harus cepat dipotong. Ya kan? Dan itu Bawaslu juga harus punya orang ahli. Ya kan? Ini bohong ini kan didesain dengan AI kan? Ya. Dan harus bisa juga menggunakan harus bisa bekerja secepat maling. Polisi harus bisa bekerja secepat bukan maling. secepat cahaya tapi secepat maling gitu. Nah, ini harus bisa bekerja secepat penebar hoak. Kan? Jangan hoaknya sudah beredar setengah hari atau satu hari baru ditangkis. Tidak bisa, harus cepat. tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Dan makan siang dulu, nanti saya baru jawab. Gitu. Dan itu harus disiapkan juga SDM-nya. Tapi di dunia jurnalis ya, AI itu dibolehkan ya, sebagai alat bantu. Dan di akhir berita itu harus dicantumkan. Itu. Iya, bahwa sebagian dari produk berita ini menggunakan undang-undang kita belum Dewan Pers sudah membuat peraturan penggunaan AI di dunia jurnalistik sudah ada. Dan ada pedoman penggunaan AI. Proporsinya itu sudah diatur konten dari sekian panjang berita itu hanya sekian 10% hanya boleh menggunakan AI. 90% tetap harus menggunakan skillnya wartawan. Betul, itu dia. Jadi di dalam dunia jurnalistik pun juga tanggap dengan kondisi saat ini. Kalau A itu arah, Z itu zaman. Jadi arah zamannya tentang dunia ini kan. Karena kalau tidak, ini usia sudah 80 tahun ya. Usia PWI ya. Kalau manusia itu udah berpanjang gitu. Mau pikun. Kalau mobil itu 80 tahun ya harus berdesak-desakan dengan mobil baru yang dari listrik dan sebagainya kan. Artinya butuh energi yang kuat untuk itu. Jadi gini Mas, Bawaslu ini beberapa yang akan datang dan dilakukan sekarang itu ada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga verifikasi partai politik. Nah ini jadi Bawaslu juga bukan nggak ada pekerjaan, itu juga jadi gawean kita pada momentum ini gitu loh. Nah untuk kaitannya dengan PWI ada nggak saran dan masukan untuk Bawaslu, Mas? Ya apa yang bisa disampaikan terutama di
bidang kita nih, di apa namanya media sosial kita nih, apa ya? Dari sisi apa publikasi ya, Ya. dari sisi pemberitaan misalnya untuk meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri, adanya kegiatan pemutakhiran data pemilih itu yang berkelanjutan ya sepanjang tahun ya, kita harapkan pemilu itu pada mendekati hari-hari H itu tidak kredit lagi. Seperti apa itu? Kredit. Ya dulu kan mana DPT, mana ini orang pindah kan, kan itu bisa kita kan mitra KPU juga membahas itu. Ini hari H-nya sudah dekat, masih sibuk membahas itu. Tapi dengan adanya model seperti sekarang ya, kita harapkan hal-hal yang krusial itu tidak muncul lagi sebelum hari H-nya pemilu itu. Karena sudah diantisipasi jauh-jauh hari kan. Iya. Tapi namanya apa? Di negara kesatuan ya tetap aja masalah data itu bermasalah. Kan? Data itu pasti bermasalah. Data itu tetap bermasalah. Orang itu kan mobilitas orang itu kan tidak bisa dibatasi. Betul. Kan? Tidak bisa membatasi mobilitas orang. Dan tidak semua orang juga punya kesadaran kalau dia pindah melapor. Nah itu dia, ini dia barangnya baru masuk, iya kan? Orang tidak bisa ditangguhkan kesibukannya. Tidak bisa. Tetapi kesadarannya tidak akan muncul kalau dia tidak butuh. Nah itu. Terus apa lagi masalah ini? Aturnya apa itu? Pemilu itu seharusnya memilih itu, hak memilih itu seharusnya sifatnya sukarela. Sukarela. Seperti sekarang kan seorang gunakan hak pilih. Seharusnya tidak perlu begitu. Itu pemaksaan ya? Bukan pemaksaan atau juga. Gimana? Seharusnya kayak di luar negeri. Membangun kesadaran secara biar aja. Yang betul itu kayak di luar negeri itu pakai pendaftaran, bukan didaftarkan. Sekarang kan orang KPU yang mendaftarkan orang, kamu catat namanya, kamu ikut ya, nanti gunakan hak pilih. Seharusnya itu harus dibalik. Ada tenggang waktu ya 6 bulan diumumkan ke masyarakat. Tanggal 24 Maret nanti kita milih presiden. Siapa yang mau ikut? Milih. Daftar lewat WA. Kan? Seharusnya begitu. Sekarang kan sifatnya pengerahan massa kan. Itu yang bikin pusing Bawaslu maupun KPU. Betul. Seolah-olah kalau yang gunakan hak pilih itu sekian persen, KPU kredibilitasnya jatuh. Tidak. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah menghujat KPU apalagi Bawaslu. Kan? Karena dia sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang tidak datang ke TPS, ya biarkan aja, tidak usah dihitung-hitung. Sekian persen yang datang ini kredibel, tidak ada hubungannya. Itu salah satu juga menjadi ketakutan penyelenggara pemilu bahwa partisipasi masyarakat yang datang ke TPS itu tidak seperti yang kita harapkan itu Mas. Yang betul ya seperti saya bilang tadi, menggunakan hak pemilu itu sebetulnya sukarela kan. Siapa yang suka dan siapa yang rela meluangkan waktu gunakan. Kalau tidak ya tidak usah. Nggak cocok ya. Kan? Sekarang kan seperti orang itu dibujuk-bujuk harus datang kan. Ada yang dibujuk-bujuk, ada yang ya setengah lah. Setengah membujuk lah kan. Setengah membujuk. Kalau model sekarang ini ya, pemilu itu kita tidak akan menghasilkan wakil rakyat maupun presiden yang bagus. Tidak akan bisa. Kok bisa Mas? Ya kan? Karena orang datang itu bukan sukarela. Ya kan? Bukan datang sukarela. Betul. Kalau memang dia terasa terpaksa memang harus berpartisipasi,
kalau dipaksa ya memang nggak cocok. Pas. Sekarang orang datang suka dan rela datang karena ada amplopnya. Ini dia, ya kan, yang tidak. Jadi Bawaslu itu ya. Gimana Mas? Bawaslu itu saya suka juga ada Bawaslu itu, walaupun perannya membingungkan. Gimana ini? Gimana? Tapi kan Gimana ini? Tapi Bawaslu kan ada juga partisipasinya kan, sehingga pemilu itu tidak brutal kan. Kalau tidak ada Bawaslu, saya rasa kacau pemilu itu. Nah, ini dia pernyataan Kacau. yang menyenangkan ini dalam pribadi saya. Iya. Kalau tidak ada Bawaslu, Kacau. Kacau. Saya pastikan kacau. Saya pastikan. ya. Hah? Caleg itu dia akan bertempur seperti di pasar ikan. Ini dia. Dia akan bertempur kayak di tempat pelelangan ikan subuh-subuh. Oke? Dia akan borong sebanyak-banyaknya suara. Sekehendak hatinya karena dia Bawaslu punya nggak uang. ada. Karena Bawaslu nggak ada. Karena Bawaslu tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kan bisa direm oleh Bawaslu. Walaupun tidak bisa direm semuanya. Bawaslu juga manusia. Tidak mungkin dia matanya mengawasi orang 24 jam kan. Iya, betul. Bawaslu kan perlu tidur juga. Iya. Setelah Bawaslu tidur jam 12 sampai jam 6 pagi apa yang dikerjakan caleg itu antara jam 2 subuh sampai 4 subuh kan tidak ada orang tahu. Mereka aja yang tahu. Jadi Bawaslu-nya perlu di-upgrade. Ya, Bawaslu ini ya bekerja aja sesuai dengan amanah undang-undang ya. Iya. Nggak usah terlampau ngotot kan. Ya, karena apa? Yang diperlukan itu adalah membangun kesadaran pemilih, membangun kesadaran caleg, calon anggota legislatif, membangun kesadaran calon anggota legislatif, membangun kesadaran calon kepala daerah, sama calon presiden. Karena negara kita ini sangat besar, sangat panjang, dari Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Plorote. Ya. Tapi kalau bagaimana pendapat Mas Sugeng? Soal apa? Seharusnya pemilu itu bersifat sukarela. Selama saya berbawaslu ria ya pemilu ya sesuai dengan keinginan Bawaslu, aman, damai gitu. Riak-riak demokrasi itu tetap pada kitohnya. Tapi ya itu Bawaslu dikit-dikit mau dibubarin. Ini orang-orang yang seperti ini. Orang yang suka ngomong dikit-dikit dibubarkan itu otaknya tidak bekerja penuh. Ada yang bilang polisi dibubarkan. Polisi di lalu lintas terlambat datang aja ke Simpang 4 pagi-pagi sudah kacau, apalagi polisi dibubarkan. boleh emosi ya. Tapi kita harus tetap rasional. Itu dia, Mas. Jadi memang membangun masyarakat untuk bisa mengetahui kebenaran dengan mutlak, misalnya literasinya dikencengin, terus tidak terburu-buru untuk mengeser sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya juga gitu. Itu seperti itu, Mas. Itu. Tapi seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan ya, lama-lama itu akan apa yang kita anggap ideal itu nanti akan terbentuk dengan sendiri. Karena bangsa yang besar itu bangsa yang sering terantuk-antuk. Kayak apa itu? Kalau orang tidak pernah terantuk di jalan ya, dia tidak akan awas. Ya kan? Tapi kalau bangsa yang sering diuji dengan berbagai bencana, diuji dengan berbagai peristiwa berdarah, ya, dia akan survive. Ya. Dia akan bisa melompat. Ya. Kita bisa lihat apa itu Cina, kan? Cina itu kan. Cina itu bisa dibilang baru merdeka, baru bagus negara itu setelah tahun 76.
setelah revolusi kebudayaan. Kan? Betul. Oh, dia pernah tertidur panjang. Ya. Dianggap negara, mengapa dijuluki negara tirai bambu? Karena dia menidurkan diri. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Luar biasa. Setelah terjadi apa itu tahun 76 revolusi. Sekarang luar biasa. Luar biasa. Kalah Amerika. Kalah teknologi. Begitu juga Korea Selatan. Betul. Korea Selatan tuh maju setelah dia ketakutan dengan utara. Betul. Ya, setelah konflik perang saudara. Jadi Indonesia ini perlu takut, perlu tidur panjang atau gimana nih Mas? Bahasa Indonesia ini apa? Bebal. Karena nenek moyangnya sudah suka berkelahi. Oh iya. kan? Oke. Ya, kita sejarah Singosari, ya kan, Mataram kan penuh konflik. Cuman kan konflik itu tidak diendapkan sebagai pembelajaran. Seharusnya peristiwa-peristiwa zaman dulu tuh direnungkan ya, direnungkan. Untuk maju kan. Betul. Kita kan sibuk bicara aja. Betul. Ya. Kawan dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, mungkin kita sudahi ngobrol podcast kita. Kalau lama-lama juga bosan juga kita ngelihat saya kan tiap minggu nongol apaan itu kan gitu. Tapi kita tidak akan pernah lelah. Remindernya begini. Kita tidak pernah lelah dalam melakukan pekerjaan di Bawaslu. Artinya konsolidasi demokrasi, terus kegiatan-kegiatan yang kekinian tetap kita lakukan. Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan lah, terus verifikasi partai politik lah, itu tidak akan lelah. Menurut kata Mas Hinton, ini kita minta statementnya ini supaya nyaman. Minta statement Mas 1 atau 2 menit. Ya, sebagai wartawan yang senior ya saya berharap sinergi antara Bawaslu dengan media pers itu perlu dibangun. Perlu dibangun. Agar kerja-kerja Bawaslu itu bisa kita share ke masyarakat. Ya. Supaya di masyarakat itu juga terbangun pemahaman bahwa persiapan pemilu itu bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Karena pemilu itu hasil kerja berkelanjutan, hasil kerja lembaga-lembaga 5 tahunan, ya kita harap masyarakat itu sukarela menyukseskan pemilu. Baik, itu statementnya dari Mas Hinton Iswan yang merupakan wartawan legend ini. Saya belum pernah jadi wartawan, beliau sudah jadi wartawan. udah malang melintang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saran dan masukan untuk Bawaslu, untuk kebesaran Bawaslu, dan juga untuk kita bersama. Salam awas untuk Bawaslu. Terima kasih Mas Hinton. Sukses untuk Mas Hinton, sukses untuk salam lembaga. Untuk teman-teman di Bawaslu.